Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan lagi perbincangan atau penjelasan daripada hikmah yang ke-36 kemarin lah. Karena kemarin belum selesai, masih ada penjelasan dari hikmah yang terakhir kita bacakan. Hari ini kembali kita ngaji Hikam Melayu, kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, syarah matan hikam yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain. Amin. Terakhir kemarin dinyatakan bahwa tidak ada faedahnya pengetahuan orang yang melampangkan keinginan daripada nafsunya, dan tidak dapat disebut orang bodoh orang yang melawan bersungguh-sungguh menghindari bisikan atau saran daripada nafsunya. Muallim Haji Muhammad Sarni melanjutkan bahwa orang alim itu dua golongan. Yang pertama, alim di tentang ilmu zahir. Jadi orang yang alim pada ilmu zahir, dia mengetahui hukum halal dan haram, wajib, sunnah, harus atau mubah dan lainnya. Dan dia tidak mempelajari tentang sifat kerusakan hati, atau ia mempelajari juga tetapi ia tidak menyadari, dalam bahasa yang lain tidak mengamalkan pengetahuannya itu tentang kerusakan hati itu. Umpamanya ia mengetahui bahwa loba dan tamak, serakah itu sifat kerusakan batin, sedang sifat itu bersarang dalam hatinya. Dia suka meminta saja, jarang sekali memberi. Dia tahu pula dan sifat kibir itu diketahuinya tidak baik, tetapi sifat itu adalah pakaiannya. Dia tahu sombong itu bukan sifat yang baik, tapi itulah yang menjadi pakaiannya, sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Ghibah itu menyebut-nyebut kemaluan orang. Gibah atau menyebut-nyebut kemaluan orang itu hukumnya maksiat. Dia tahu, tetapi sifat dan perbuatan ini menjadi tabiatnya atau kebiasaannya. Orang alim yang seperti ini sangat membahayakan jika digauli. Membahayakan apabila kita bergaul dengannya atau kita mengikutinya, apalagi jika belajar kepadanya, karena ia menjadi ikutan oleh orang yang mendekatinya. Orang yang alim itu punya pengaruh terhadap orang lain, dan ketika ilmu yang disampaikannya dengan yang diamalkannya bertentangan, seringkali kan orang mengikuti pada apa yang diamalkan, lebih cenderung mengikuti apa yang dikerjakan, walaupun juga mengetahui bahwa atau menyadari kebaikan yang disampaikan, tapi kebiasaan manusia itu lebih mencontoh pada apa yang diamalkan oleh guru-gurunya atau orang yang dihormatinya. Yang kedua, alim di tentang ilmu batin. Orang yang alim pada ilmu batin, dia mengetahui dari hal sifat-sifat kerusakan hati dan kecelaannya, serta bersungguh-sungguh ia menghindarkan diri dan menjauhinya, dan mengetahui sifat-sifat kepujian dan berdaya upaya ia mengamalkannya, meskipun ia tiada mengetahui ilmu-ilmu yang fardu kifayah mempelajarinya. Jadi bisa saja ia tidak banyak punya pengetahuan, tidak punya wawasan yang luas, terutama terkait hal-hal yang bersifat fardu kifayah untuk mempelajarinya. Sedangkan ilmu-ilmu yang bersifat fardu ain tentu itu pokok yang harus pasti
insya Allah diketahui setiap orang yang ingin sampai kepada Allah. Maka berkawan dengan orang yang kedua ini yang mengamalkan sedikit yang diketahuinya itu adalah kebaikan semata-mata, karena kebersihan akhlak dan budi pekertinya itu memberikan contoh bagi siapa-siapa yang berhampir atau yang dekat kepadanya. Dan kejahilan dalam hal hukum-hukum yang tidak diperlukan itu tidak memudarati akan dirinya. Kita lanjutkan hikmah yang berikutnya. Syi'aul basirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basirati yushhiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka. Cahaya mata hati itu menyaksikan engkau, membuatmu menyaksikan, maksudnya akan kehampiran Tuhan daripadamu. Dan pandang mata hati itu menyaksikan engkau akan ketiadaan dirimu bagi adanya Tuhan. Jadi cahaya yang terbit dari pandangan yang jernih itu mendekatkan atau membuatmu dapat menyaksikan akan kebesaran Allah dan kedekatanmu terhadapnya, dapat membuatmu dekat kepada Allah. Dan kebenaran pandang mata hati itu membuktikan engkau akan adanya Allah. Dengan pandangan mata batin yang jernih akan membuat seseorang mampu melihat akan kebesaran Allah, melihat bukti kebesaran adanya Allah atau kebesaran keagungan Allah, bukan menunjukkan ketiadaanmu dan tidak pula menunjukkan adanya engkau. Jadi orang yang bersih hatinya, jernih pandangannya, akan melihat kepada, sebagaimana disebut di hikmah-hikmah sebelumnya, al-mukawwin, hakikat yang sesungguhnya daripada penciptaan itu, yaitu keberadaan yang menciptakan. Dan ia tidak lagi kemudian terkonsentrasi melihat kepada dirinya, kepada egonya, kepada keinginan-keinginannya. Di dalam Tuhfatur Raghibin telah disebutkan bahwa tingkatan ma'rifah Allah itu ada 3 perkara. Yang pertama ma'rifatu ilmul yakin, ma'rifah ilmul yakin, yaitu mengenali Allah dengan secara ilmiah, secara keilmuan, serta dapat mendirikan dalil akal yang tahqiq, dapat menunjukkan dalil-dalil akal yang membenarkan akan keberadaan atau kebenaran Allah, sehingga terbundallah dalam hatinya sifat-sifat kesucian Tuhan dan kebesarannya, menggumpal. Jadi tersimpul dalam hatinya sifat-sifat kesucian Tuhan dan kebesarannya. Inilah yang dikatakan syi'aul basirah atau nurul akal atau cahaya akal. Tingkatan dan pengenalan ini dapat dipelajari dan diusahai. Ini bersifat ilmiah, bisa dipelajari. Yang kedua adalah ma'rifah ainul yakin, yaitu setelah mempelajari pengenalan yang pertama tadi, maka diamalkannya dengan bersungguh-sungguh. Maka jika Allah menghendaki akan dibukakannya hijab dirinya, hijab kepada Allah, maka ia memandang kepada Allah dengan mata hatinya. Dia tidak lagi memandang dirinya ada dan akuan sekalian. Dia tidak lagi memandang kepada akuan dan kepada dirinya, karena semuanya itu telah fana, telah hilang dan binasa dalam pandangannya pada ketika itu. Hanya wujud Allah yang tampak di dalam pandangan batinnya. Yang kedua ini dinamakan ainul basirah atau nurul ilm, cahaya ilmu. Dan ini tidak dapat dipelajari dari guru, tetapi ia adalah pemberian Tuhan kepada siapa-siapa yang banyak mengamalkan pengenalan yang pertama tadi. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Man amila bima alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam."
Siapa-siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahuinya, niscaya Allah akan memberinya ilmu yang belum lagi diketahuinya. Sampai situ dululah kita. Nanti ada lagi satu tadi terkait dengan ma'rifatullah. Mudah-mudahan ini dulu bisa mencukupi wawasan kita akan hakikat pandangan batin yang lebih utama daripada pandangan zahir kita yang sangat terbatas. Moga-moga berfaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.